Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in radhiyallahu anhum. Allah berkata radhiyallahu anhu wa subhanallah bi ulumihi fid dharain amin. Amin. Wahai saudaraku, arti bersyukur adalah kesadaran seorang hamba bahwa semua nikmat yang ada padanya, yang zahir maupun yang batin, berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai karunia dan pemberian darinya. Itu hamba bersyukur, kesadaran jiwa pikirannya dia sadar benar. Itulah kita disuruh merenung. Dan merenung ini adalah satu ibadah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala ganjarkan dengan ganjaran yang besar, hingga Rasulullah bersabda, tafakkur sa'ah khairum min ibadah sab'ina sana. Engkau berpikir sesaat, memikirkan kebesaran Allah, memikirkan hubunganmu, kedekatanmu dengan Allah, itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Jadi jangan tinggalkan ibadah tafakkur ini. Sebelum tidur berpikir dulu. Atau ada istirahat, waktu istirahat sebentar, duduk. Tafakkur ini bisa meringankan segala-galanya, karena ada rahmat yang turun. 70 tahun kita beribadah, sesaat saja baru kita berpikir. Nah, kita berpikir, ya Allah, ternyata nikmat yang saya nikmati ini semuanya pemberian Allah. Mata yang lagi saya nikmati, telinga yang saya nikmati, jantung yang bergerak, darah yang berjalan, ternyata ini pemberian Allah. Allah dekat sama saya sekarang ini. Pemberiannya tidak pernah terputus pada diri saya. Nah, kita harus menyadari ini. Ini baru nikmat zahir, juga nikmat batin yang kita dapatkan. Ya Allah, aku tidak pernah aku minta, ya Rabb jaga mataku hari ini, jaga nikmat mataku hari ini. Tapi Allah kasih mata terus. Ternyata Allah Subhanahu wa Ta'ala mengurus diriku. Nah, hamba yang bersyukur, mereka sadar benar hidup mereka diurus sama Allah. Dan barang siapa yang sudah punya bisikan bahwa Allah nak ngurus dia, dia sudah tidak yakin dengan sifat Allah, nama Allah ya Qayyum. Qayyum ini yang terus menerus mengurus hamba. Jadi tidak pernah berhenti Allah yang mengurus hamba. Siapapun makhluknya. Dan tidak ada sesuatu yang ada kecuali Allah lah yang mengadakannya. Allah lah semuanya, dunia dan jagat raya ini sudah terpengaruh sama Allah semuanya. Cuma ada hamba-hamba yang hina, hamba-hamba yang tidak mendapatkan kemuliaan seperti yang dikatakan oleh Habib Ali Habsyi, ujibu fahasbuhumul hijabu adabu, ya laitahum sami'un nida fa'ajabu. Mereka tertutup dan itulah azab bagi mereka, cukup itulah azab. Bala yang turun kepada diri seorang hamba itu bukan gara-gara tidak punya duit, tertutupnya dia dari Allah. Tidak tahu bahwa jalan hidup ini menuju ke Allah. Al-qawm qad wasalu ila hadrati rabbihim. Orang setiap harinya sudah berdekatan sama Allah. Ini ada rombongan manusia, lihat dunia saja, tidak tahu lagi sama Allah. Semuanya malaikat yang satu sayapnya itu bisa nutup ibunya atau jagat raya. Semuanya terpengaruh sama Allah. Terpengaruh, dia lihat benar kebesaran Allah itu. Tidak ada lagi tempat mau lihat tempat lain. La ilaha illallah. Itulah syiarnya para aulia.
Mereka hidup di dunia dengan menyebut-nyebut nama Allah terus. La ilaha illallah di atas kasur mereka, di rumah mereka, di jalan mereka. Ingat sama Allah. Mereka hidup dalam keadaan sadar. Mau tahu surga dunia? Ini surga dunia. Kita kenal sama Allah. Inilah surga dunia. Apakah dunia yang dipikirkan sama manusia tidak bermanfaat? Bermanfaat. Tidak ada yang mengalahkan manfaatnya. Bermanfaat dunia ini. Tapi Rasulullah bilang apa? Lau kanat dunia kajanahatil ba'udah lama saja kafiran subiyatul ma'. Kalau harganya, ada harganya, tapi murah kata Rasulullah. Kalau harganya ini lebih mahal dari satu sayap lalu saja, Allah tidak akan kasih orang kafir satu teguk air pun tidak dikasih sama dia. Karena harga dunia ini tidak ada harganya. Siapapun dikasih, pembunuh dikasih, pembohong dikasih, tukang fitnah dikasih, siapapun. Barang murah benar. Udah di dunia ini tidak ada manfaat, ada manfaatnya murah tapi harganya. Mau mahal, yang Sulaiman, membuat Sulaiman bilang apa? Kerajaanku akan hancur semuanya. Nah, ada kerajaan seperti Sulaiman. Ada orang punya kekuatan tapi tidak bisa merintah angin. Merintah bisa bagi duit juga. Sakit di rumah, ayah besar kekuatan kekuasaannya tapi sakit. Ini Sulaiman dengan kegagahannya semua nurutan dia. Nah Sulaiman bilang apa? Kerajaanku hancur semuanya. Dan kalimat subhanallah yang kau sebut itu akan kekal abadi. Kerajaan Sulaiman saja kalah harganya dengan kalimat subhanallah. Ini surga dunia. Ini murid-muridnya Nabi Muhammad mengerti masalah ini. Tahu dengan surga dunia yang sebenarnya. Tapi orang yang disihir sama dunia, mendengar kabar dunia ini terkejut. Ada duit 100 triliun, terkejut. Ada rahmat Allah yang besar, tidak pernah terkejut mereka. Ada pemberian Allah besar, tidak pernah terkejut, tidak tahu. Tapi orang yang ketemu dengan surga dunia ini, lihat malam-malam terus. Kata Habib Abdullah bin Umar Syafi'i, yang membuat aku betah mau hidup di dunia ini ada sebabnya. Apa sebabnya Habib Abdullah? Satu, aku mau mengenalkan anak dan keluargaku dan handai taulatku kepada Allah. Itulah yang membuat aku mau hidup. Aku pengen semua yang ada dekat sama aku kenal sama Allah, karena inilah yang membawa kebahagiaan dan keselamatan. Kalau tidak ada kepengen tinggal di dunia ini, tidak ada barang yang mahal, tidak ada. Barangnya murah-murahan semuanya. Dan yang kedua dibilang apa? Sholat malam. Melihat barang-barang mahal. Melihat surga dunia. Mereka semuanya sudah terpengaruh sama Allah. Ini hidup yang benar. Kalau kita sudah terpengaruhnya sama Allah, namanya hati kita benar, karena ini dan hati ini tempatnya Allah. Mudah-mudahan sisa umur kita ini kita tidak dipikul lagi sama Allah. Memelihara kita, ya Allah pelihara kami. Jangan tinggalkan kami ya Allah, sihir dunia yang sangat dahsyat. Jangan sampai menyahir pikiran kami dan anak istri kami. Masukkan kami di payungnya syafaat Nabi Muhammad SAW. Ya Allah, berikanlah kami istiqamah. Berikanlah kami kekuatan taufik, hidayah taufik dan inayahmu ya arhamar rahimin. Hingga kami tidak diberdaya oleh dunia dan hidup kami tidak terlena ya Allah. Ya arhamar rahimin. Nah, kalau kita sudah sampai ke situ, namanya pikiran kita, jiwa kita ini bagus, bersih.
Kau hanya cara memilih barang dan memilih kehidupan ini. Orang ini hancur gara-gara salah mikir saja. Kalau orang sudah mikirnya salah, hidup ini tidak tahu hidup seperti hewan. Ketika Musa alaihi salam, Nabi Musa mengalahkan Fir'aun, apakah Nabi Musa berhayal nanti kalau aku jadi raja, aku akan seperti Fir'aun, aki-akian? Nah, lain. Orang pengikut Nabi Muhammad, mereka beda cara pikirnya, beda cara menikmati dunia ini, beda jalan hidup mereka lain. Fir'aun dengan gayanya, dengan ajudannya, dengan emasnya, dengan pakaiannya. Tapi Musa ketika dia jadi pemimpin apa? Hidupnya dengan Allah. Lain jalan hidupnya. Jadi kalau ketika diceritakan ya Musa itu Fir'aun punya ini, ketawa Musa. Karena tidak dianggap apa-apa sama Musa. Musa pernah memanggil seseorang, dipanggilnya kambing, dipanggilnya makan, habis makan hidup lagi sama Musa. Dia lihat muridnya ini senang sama harta, diambilnya pasir, ditumpukinya, jadinya emas langsung. Tapi bukan untuk itu, dibilang Musa. Berdoa saja bisa jadi, sudah Allah kasih. Tapi karena Musa bilang ini hidup untuk Allah. Orang sudah ini yang dapatkan surga dunia. Nah sekarang surga dunia ini ada di hadapan kita semuanya. Allah lah yang mengundang kita ya hadirin. Allah lah di akhir kehidupan kita, di perjalanan proses kehidupan yang banyak dan panjang, mendapatkan ujian, cobaan dan lain-lainnya. Ternyata Allah inginkan kita mendapatkan surga dunia yang hak. Bukan harta, bukan tahta, bukan yang disibukkan oleh Fir'aun dan golongannya. Akan tetapi ma'rifatullah, kenalnya kalian kepadanya, dekatnya dirimu. Allah tidak pernah melakukan sesuatu itu iseng dan sia-sia. Allah rencanakan benar segala sesuatu yang Dia hendaki. Wa ma khalaqnakum abatha, tidaklah aku menciptakan kalian itu sia-sia. Lau yuti'ukum fi kathirin minal amal la'anittum, kalau aku turuti semua apa yang kalian inginkan, kalian akan binasa wahai hambaku, dan kalian lupa jauh celaka dengan bencana-bencana dunia dan kehidupan ini, disihir oleh dunia. Akan tetapi habbaba ilaikumul iman wa zayyanahu fi qulubikum, akan tetapi Allah senang kalian mendapatkan iman, sesuatu yang mulia di sisi Allah. Allah senang sampai sudah di hati kalian, sampai di pikiran kalian iman. Wa qarra wa zayyanahu fi qulubikum, dan Allah hiasi iman itu di hati kalian semua. Wa karraha ilaikumul kufra wal fusuqa wal isyan, dan Allah membenci, tidak senang kekafiran, kefasikan sampai di pikiran dan di hati kalian. Untuk Allah memelihara kita, jangan kita lepaskan kesempatan kita mendapatkan surga dunia ini. Di hadapan kita sudah surga dunia yang Allah bagi itu. Jangan lewat malam ini dan hari ini kecuali kita sudah benar dekat sama Allah, sudah berzikrullah, sudah mengatur waktu dengan benar untuk melakukan ibadah, melakukan semua amal ini karena Allah. Tidak beramal kecuali mencari ridho Allah, tidak berbuat kecuali mencari ridhonya Allah, cinta sama Allah, cinta sama Rasulullah. Akan bisa kita dekat sama Allah kecuali pintunya Nabi Muhammad SAW. Jangan terpengaruh dengan jalan yang lain. Iyattabi'una illa dhann wa inhum illa yakhrusun. Penduduk dunia ini masih mengikuti sangka-sangkanya saja dan angan-angan dan pikirannya, dan semuanya itu adalah kebohongan hidup. Fafirru ilallah,
Kejarlah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mulai detik ini harus sadar benar pemberian Allah ini tidak putus Allah mengurus dirimu. Harus kita sadar, kata Habib Abdullah bin Al-Hamdal. Jadi orang yang bersyukur, orang yang sudah sadar benar bahwa pemberian zahir dan pemberian batin Allah itu setiap saat tidak pernah terputus pada dirinya. Menunjukkan Allah dekat beribun, mengetahui gemercik hati kita sekarang ini. Volume hidayah yang sampai, dialah yang menyampaikannya. Sampai terdengar, mudah-mudahan sampai masuk ke dalam lubuk hati kita, hingga mengangkat derajat kita, mendapatkan makna al-muraqabah, makna bahwa kita sekarang sedang dilihat dan dekat sama Allah, merasa diurus sama Allah. Paling nikmat yang mengurus hidup kita Allah. Serahkanlah sama Allah. Wa ufawwidu amri Allah. Innallaha basirun bil ibad. Termasuk bersyukur adalah bergembira atas adanya kenikmatan ini dari segi penunjang untuk berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan mendekatkan diri kepadanya. Gembira kita harus. Gembira dengan apa? Gembira atas segala nikmat, khususnya nikmat bisa kenal sama Allah. Allah dan kullu yawm wa nahnu fihi. Kami setiap hari raya. Kenapa? Karena setiap hari kita bisa dekat sama Allah dan kita bisa bertambah ibadah, itu hari raya untuk kita. Pahalanya bukan kecil, balasannya bukan seperti satu sayap laler harganya melebihi harga kerajaan Sulaiman, melebihi harga daripada dunia seisinya ini. Baru kalimat subhanallah. Bagaimana kalimat thayyibah, bagaimana ibadah-ibadah yang lain ini, Allah berikan nilainya mahal benar, harganya mahal benar. Tahu yang pernah melihat dan memandang kebesaran Allah ini, baru tahu bahwasanya zikrullah wala zikrullah akbar. Tidak ada yang sebesar itu lagi. Pemberian yang Allah berikan kepada hamba-hambanya, bukan kepada hamba selainnya. Maka di antara cara bersyukur ialah memperbanyak hamdalah dan pujian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala secara lisan. Dalam sebuah hadis baginda Nabi Muhammad SAW menjelaskan, "Lau u'tiya rajulun min ummati dunya bi asriha, thumma qala alhamdulillah, kana qawluhu alhamdulillah afdal min dhalika kullih." Artinya, seandainya salah seorang umatku diberi dunia seisinya, kemudian ia mengucapkan alhamdulillah, niscaya ucapannya alhamdulillah lebih baik daripada itu semua. Barangnya Allah ini mahal. Kalimat alhamdulillah saja sudah ada harga sama dunia seisinya. Alhamdulillah. Alhamdulillah tamla'ani ma baina as-sama'i wal ardh. Kalimat alhamdulillah ini memenuhi langit dan bumi pahalanya. Hebat, tapi baru sekali saja kita barang mahal. Barangnya Nabi Muhammad. Nabi Muhammad turun ke dunia bagi ini supaya nanti punya modal di akhirat, hidup panjang. Di sana hidupnya abadi, barangnya mahal-mahal. Gak bisa kita dunia ini membayarnya. Gak ada apa-apanya. Alhamdulillah untuk kita dapatkan harta karun dari Nabi Muhammad. Ini harta karun. Ini yang kita cari-cari supaya kita hidup selama-lamanya kekal, mendapatkan satu harta yang abadi. Yang sekarang kita dapatkan inilah yang abadi.
Yang sekarang kita dapatkan, yang Allah giring kita semuanya berkumpul, inilah barang yang membahagiakan kita, yang kita hayal-hayalkan surga dunia, yang mengantarkan kebahagiaannya sampai surga akhirat. Apa? Barangnya Nabi Muhammad. Alhamdulillah. Kalimat Alhamdulillah ini melebihi daripada dunia seisinya ini, kata Rasulullah bilang. Alhamdulillah tamla'ul mizan. Nabi Muhammad SAW bersabda, Alhamdulillah memenuhi timbangan. Penuh timbangan. Timbangan ini makhluk yang paling besar. Itulah kenapa besar, karena nimbang segala gunung. Pahala manusia ini amalannya seperti gunung, seperti matahari, seperti dunia seisinya. Kalau timbangan ini kecil, tidak bisa nimbang. Tapi besar. Kalimat Alhamdulillah ternyata memenuhi timbangan besar. Dengan kalimat Alhamdulillah, timbangan umat ini penuh, dan insya Allah bisa selamat masuk surga. Amin. Setelah habis sholat baca Subhanallah, Alhamdulillah 33 kali. Dalam hadis yang lain, baginda Nabi Muhammad SAW bersabda, Inna Allah la yarda anil abdi ya'kulul aklah wa yashrabu syarbah wa yahmaduhu alaiha. Sesungguhnya Allah akan meridhai seorang hamba yang makan makanan dan minum minuman, dan ia memuji atas kenikmatan itu. Habis makan bilang Alhamdulillah atau Alhamdulillah Nabi at'amana hadha ta'am. Minimal Alhamdulillah. Dapat ridha Allah juga. Jadi kalau sudah habis makan, ingat sama ridha Allah. Ya Allah, Alhamdulillah. Nyambung sama ridha Allah. Ya Allah, sudah dapat timbangan penuh, dapatkan pahala besar. Kala dunia seisinya ini, dapat ridha Allah lagi. Ya Allah, siapa yang tahu ini? Orang yang dapatkan surga dunia. Jalan ini yang dengar, yang jalan di jalannya Nabi Muhammad. Itulah Musa ketika jadi raja, beda sama Firaun. Firaun dengan segala kehidupannya, mabuknya, ininya, itunya, segala. Musa ketika jadi, tidak pengen seperti itulah. Dia ngajak umat dekat sama Allah. Tahu bahwa dunia ini tempat ibadah. Nah, di antara tanda bersyukur adalah berbuat taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan menggunakan kenikmatan Allah Subhanahu wa ta'ala untuk beribadah, dan meletakkan kenikmatan ini pada tempat-tempat yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah puncak rasa syukur. Puncak rasa syukur ini meletakkan nikmat itu di tempatnya. Di tempatnya kita letakkan nikmat. Hendaknya tidak sombong dan tidak membanggakan kenikmatan yang ia miliki di hadapan para hamba Subhanahu wa ta'ala, dan tidak pula berbuat aniaya kepada orang lain. Tidak sombong, tidak membanggakan depan orang lain. Bersyukur bukan sombong, bersyukur bukan mau menunjukkan diri. Bersyukur adalah meletakkan nikmat itu di tempatnya. Karena barang siapa yang berbuat demikian, berarti ia telah mengkufuri nikmat. Wallahu a'lam. Jadi yang berbuat demikian, yang menjadikan merubah syukur itu jadi sombong. Rugi benar orang tersebut. Mudah-mudahan Allah pelihara hati kita. Amin. Allah berikan kita nikmat, kemuliaan, dan kita bisa mensyukurinya. Setiap gerak-gerik kita penuh dengan syukur. Amin.
Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan hati kita bersamanya bersama Nabi Muhammad, dipelihara, dijaga oleh Allah, diberikan keberkahan waktu, diberikan surga dunia dan akhirat. Ala dunia kullu salih ila hadratin Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bismillah.